Si cilik penemu listrik. Di masa mudanya ia menyentak bangsa. Teman-teman paham apa yang disampaikan oleh Noval? Ada nggak mau tanya? Silakan. Siapa namanya? Ega Alfian. Oke, silakan pertanyaannya, Ega. Kenapa langsung ke batang dodo? Apa sebelumnya ada diuji ke batang-batang yang lain tapi nggak bisa langsung ke batang dodo? Dari ketebalannya dia sangat tebal. Kemudian dari besarnya pun sangat besar. Dia mempunyai batang yang besar, mudah tumbuhnya, mudah ditanam, dan satu lagi sering digunakan jadi pagar khusus Aceh. Sini. Saudara, saya bersama dengan Noval Razik, saya menuju ke rumahnya, saya mengetahui si cilik penemu listrik. Kita lihat bagaimana Noval menemukan listrik yang pertama kali dilakukan di rumahnya. Ya Noval ya? Saudara, inilah pohon-pohon di depan rumah Noval Razik, persis di depan rumahnya. Dan pohon, kabel. Ini sampai kapanpun selama pohon ini hidup, Dia bisa masukkan listrik. serius. Cerdas itu bukan harus bisa matematika ya, Oke. tapi pelajaran lain juga bisa seni ya. Selain Noval juga teman yang lain yang dikatakan bodoh, saya lombakan melukis, Menang. menang. Usianya masih sekolah dasar, ya sangat belia, tapi penemuannya luar biasa. Noval Razik namanya. Tak perlu jauh, hanya di depan mata. Ya, halaman rumahnya. Sebuah pohon digunakan untuk mengaliri listrik di satu desa. Tak banyak media yang meliputnya. Saya tertantang untuk melihat kesehariannya. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya berada di Langsa, Aceh. Saya akan bersamanya seharian. Ikuti saya dalam Si Cilik Penemu Listrik. Coba ada listrik. Tenang, sebentar lagi kita bisa punya listrik. Listrik dari mana? Dari pohon. Dari pohon. Dengan memasang dua elektroda positif dan negatif pada pohon kedondong, potensial listrik akan terjadi akibat reaksi kimia antara seng, asam, dan tembaga. Noval Razik, si cilik penemu listrik. Namanya beberapa bulan belakangan menggema di berbagai daerah di Nusantara. Anak yang baru berusia 15 tahun ini berhasil menemukan tegangan listrik yang berasal dari pohon kedondong pagar. Ya, cara pembuatannya langkah awalnya kita sediakan tembaga sama logam. Jadi tembaga sama logam ini fungsinya untuk menyerap mengubah asam menjadi listrik. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke pohon, jadi tembaga sama logam pun dibungkuskan tisu sama kain. Kain puringnya. Jadi kain puring dan tisu itu fungsinya untuk menyerap asam. Jadi setelah dibungkus dengan kain tersebut, kemudian dilipat jadi satu dan dimasukkan ke dalam pohon. Jadi cara pemasukannya secara dibor secara vertikal. Untuk 4 batang 2 lampu. 4 batang, 2 lampu. Jadi untuk satu rumah itu butuh berapa batang? 10 batang. 10 batang. Bermula dari sebuah tugas di sekolah dasarnya 5 tahun lalu, Noval yang berasal dari sebuah keluarga sederhana melakukan sejumlah eksperimen menemukan sumber energi baru, listrik. Mulanya ia mengetahui adanya kandungan listrik pada buah-buahan. Saat percobaan di sekolah, ia mencoba pada buah kentang yang pada akhirnya membuktikan adanya tegangan listrik meski masih lemah. Dengan menggunakan uang koin Rp500 dari tembaga sebagai kutub positif dan uang koin Rp500 dari seng sebagai kutub negatif, Noval berhasil membangkitkan listrik dari buah kentang. Cairan dalam buah kentang mengandung asam. Dari sinilah Noval berpikir bahwa semakin tinggi kadar asam pada buah, maka tegangan listrik yang dikeluarkan akan semakin besar.
Ia pun terus melakukan percobaan yang kini ia dapatkan dari berbagai pohon di sekitar rumahnya. Setelah berbagai pohon dicoba, Naufal akhirnya menemukan kadar asam di getah pohon kedondong pagar persis di depan rumahnya yang paling tinggi. Ia mulai membuat alat untuk menyerap getah yang akan dihubungkan dengan tembaga sebagai kutub positif dan seng sebagai kutub negatif. Tak perlu sulit, hanya membor bagian pohon, Naufal memasukkan elektroda alias rangkaian yang telah ia siapkan bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang teknisi perbaikan alat-alat listrik rumah tangga. Setelah disiapkan dan kain di dalam rangkaian menyerap getah pohon, maka listrik pun mengalir. Berkat penemuannya ini, Naufal berkesempatan memenuhi undangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan berkunjung ke Jakarta. Ia juga mendapat tawaran beasiswa dari Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk melanjutkan sekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, serta beasiswa dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Meski daya listrik dari pohon kedondong pagar belum stabil, penemuan sumber energi listrik ini telah dipatenkan. Naufal Razik terus berupaya menyempurnakan. Kini, Naufal tercatat sebagai siswa kelas 10 di SMK Negeri 2 Langsa, Aceh. Saya menghampiri sekolahnya setelah ia bersekolah sepekan terakhir di tahun ajaran baru. Saudara, saya berada di SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Langsa, Aceh. Saya mendapat informasi bahwa Naufal Rizik, si cilik penemu listrik, belajar di kelas ini. Saya akan menemuinya, saya akan melihat bagaimana ia belajar di sekolahnya. Permisi Pak Guru, Oh, iya. dengan Aiman Kompas TV. Oh ya, Khairul. Pak Khairul, Khairul, betul. ini guru jurusan listrik Betul. SMK 2 Negeri Langsa. Negeri Langsa. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan juga dengan siswa di sini ya. Oh iya. Ini baru seminggu sekolah nih ya. Iya betul. Ada yang namanya Naufal Razik kayaknya ini. Betul. Naufal bisa ke depan? Saya mau tanya dulu teman-teman semua nih, adik-adik. Tahu nggak siapa Naufal ini? Tahu. Siapa? Tahu nggak bagaimana dia menemukan? Bisa jelasin nggak, Naufal? Jelasin ya. Jadi awal saya menemukan pohon kedondong pagar ini awalnya dari pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dari pohon kedondong pagar. Awalnya dari buah kentang. Awal dari buah kentang. Jadi buah kentang itu ketika kita masukkan tembaga sama logam, dia dapat menimbulkan daya. Tembaganya itu kutub, Positif dan negatif. logamnya negatif. Logamnya negatif. Oke. Iya, jadi cara pemasukan pun kita masukkan ke dalam kentang itu. Logam itu maksudnya uang logam? Uang logam. Ya. Oh, uang logam. Uang logam berapa? Berapa aja bisa? Ya yang tembaga sama yang logam kan cuma ada yang 500. Oh, 500. Jadi yang uang 500 sama Sama yang 500 logam. 500 logam sama 500 tembaga. Iya. Oh, yang tembaga itu yang warna kuning ya? Warna kuning. Yang masuknya logam itu yang seng ya mungkin ya? Seng, ya. Seng itu yang warna perak. Perak. Oh, silver, oke. Jadi ketika itu dimasukkan ke dalam buah kentang, dia dapat bisa menimbulkan daya. Nah, jadi disitulah cara pembuktikannya. Awalnya kentang, itu tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014, SD. SD. Kemudian kedondong pagar. Kedondong pagar tahun 2015. Waktu kentang itu saya dengar dilombakan juga waktu itu. Ya, dilombakan. Jadi Kelas saya 6 SD itu ya? Ya, jadi dilombakan. Menang? Dapat juara harapan 1. Juara harapan 1. Siapa yang lainnya itu? Yang Peserta lainnya? peserta lainnya dari Teknisi Indosat, SAR Bandung, habis itu teknisi Teknisi semua? Iya. Insinyur? Insinyur lawan kelas 6 SD tapi kamu masih bisa dapat juara? Iya. Luar biasa, kita tepuk tangannya. Bisa nggak kamu jelasin di sini bagaimana kedondong pagar bisa menghasilkan listrik? Jadi Kalau ada yang mau bertanya silakan lo ya. Ada nggak yang mau tanya? Silakan. Siapa namanya? Ega Alfian. Oke, silakan pertanyaannya, Ega. Kenapa langsung ke batang kedondong? Apa sebelumnya ada diuji ke batang-batang yang lain tapi nggak bisa langsung ke batang kedondong? Kenapa batang kedondong bisa menghasilkan listrik dan kenapa mesti batang kedondong? Tidakkah pohon-pohon yang lain juga bisa menghasilkan listrik? Jadi gini, kenapa saya gunakan pohon kedondong pagar? Kenapa nggak pohon-pohon lain seperti mangga, belimbing, asam Jawa,
pohon yang mengandung asam yang sebagai lainnya lah. Jadi masing-masing dari pohon itu ada keunggulannya. Kenapa saya menggunakan nunu pagar? Nunu pagar ini dari ketebalannya dia sangat tebal. Kemudian dari besarnya pun sangat besar. Dia mempunyai batang yang besar, mudah tumbuhnya, mudah ditanam, dan satu lagi sering digunakan jadi pagar khusus Aceh. Jadi gampang nyarinya? Ini gampang nyarinya. Oh itu. Ketimbang pohon mangga kan kita harus nanam dari biji. Kalau ini tidak, kita cari yang besar, minimal diameternya 30, kita potong setengah, kita tancap langsung hidup. Ada pertanyaan lain? Oke, siapa namanya? Alwi, silakan pertanyaan Alwi. Dari asam cuka. Asam cuka ketika kita masukkan tembaga sama logam itu kita langsung ke lampu, kita langsung hidup. Intinya setiap asam menghasilkan listrik, tidak perlu asam kuat. Asam kuat. Asam apapun bisa menghasilkan listrik. Iya. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman paham apa yang disampaikan oleh Noval? Paham ya sekarang ya? Sebelumnya belum paham ya? Ke depan apa yang ditemukan oleh Noval, tertarik nggak untuk mengikuti? Nah, itu bagus. Inspirasi bagus dari Noval dan inspirasi bagus dari tanah Aceh. Tepuk tangan untuk Noval dan Aceh.